Selamat datang ke Bali. Kali ini kita akan coba bongkar satu buku yang lagi banyak dibicarain nih. Why Has Nobody Told Me This Before? Dari Dr. Julie Smith. Oh, buku itu ya? Bagus tuh. Iya kan? Sumber kita rangkuman sama kutipan-kutipan kuncinya aja. Tujuannya, ya nyaring wawasan sama alat praktis gitu. Yang bisa langsung Anda pakai buat, ya, mengelola kesehatan mental sehari-hari lah. Siap kita gali lebih dalam? Siap. Buku ini tuh ibaratnya kayak kotak perkakas buat kehidupan emosional kita. Dr. Smith ini kan psikolog klinis, tapi juga aktif banget di medsos ya. Iya, di TikTok itu kan. Betul. Nah, dia kayak ngebuka pintu ruang terapinya gitu, terus nge-share strategi yang biasa dia pakai sama klien. Dan dia bilangnya bukan sekedar keterampilan terapi, tapi lebih luas lagi, keterampilan hidup. Keterampilan hidup ya. Ini jadi sesuatu yang gampang diakses siapa aja. Biar kita lebih tangguh, bisa berkembang gitu. Bahkan pas hidup lagi susah. Fokusnya bukan ngorek-ngorek masa lalu terus, tapi gimana kita siap buat sekarang dan ke depan. Menarik banget pendekatannya. Oke deh, kita mulai dari yang paling umum dulu kali ya. Suasana hati yang murung atau low mood. Dr. Smith bilang ini normal aja gitu ya. Betul. Kayak suhu badan aja gitu bisa naik turun. Tapi nih yang bikin penasaran, seberapa besar sih kendali kita sebenarnya atas mood ini? Kok rasanya sering kita kayak ya kebawa aja gitu sama suasana hati. Nah, itu pemahaman awal yang bagus tuh. Iya, low mood itu normal, bakal datang dan pergi. Tapi, poin pentingnya nih, kita itu punya pengaruh yang lebih besar dari yang sering kita sadari loh. Oh iya, Iya, perasaan kita tuh nggak muncul tiba-tiba gitu aja. Itu hasil interaksi yang, kompleks ya, antara pikiran kita, apa yang kita omongin ke diri sendiri, terus kondisi fisik kita, apa yang terjadi di badan, sama tindakan kita, apa yang kita lakuin atau nggak lakuin. pikiran, fisik, tindakan. Oke. Nah, ngerti 3 serangkai ini aja udah langkah awal buat dapat kendali lagi. Tapi, ada jebakannya nih. Sering banget kita nyari peredaan instan. Nah, peredaan instan. Contohnya gimana tuh? Yang sering kita lakuin mungkin. Tepat. Misalnya nih, pas lagi sedih atau stres, dorongan pertamanya kan mungkin nyari pengalih perhatian ya. Kayak nonton serial maraton. Binge watching ya. Atau scrolling medsos. Nah, itu dia. Scrolling nggak berhenti-henti. Atau makan makanan manis banyak-banyak. Itu mungkin bikin nyaman sesaat, tapi ya seringnya dalam jangka panjang malah bikin mood tambah jelek atau nimbulin masalah baru. Bener juga sih. Belum lagi pas mood lagi turun, pikiran kita tuh cenderung lebih negatif kan. Ada pola pikir bias yang sering muncul, kayak catastrophizing. Catastrophizing, itu yang gimana? Itu loh yang dikit-dikit langsung ngebayangin skenario paling buruk, atau mikirnya all or nothing, hitam putih aja. Semuanya sukses total atau gagal total, nggak ada di tengah-tengah. Wah iya, sering tuh kayak gitu. Nah, ngenalin jebakan distraksi sama bias pikiran ini itu penting banget. Oke. Jadi ngenalin itu langkah pertama. Terus gimana cara kita mulai ngelolanya secara aktif? Ada alat bantu praktisnya nggak di buku ini? Ada beberapa. Pertama, yaitu tadi, kesadaran diri atau self-awareness. Ini soal merhatiin apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita pas mood lagi turun. Merhatiin ya. Iya. Dr. Smith ngenalin formulasi cross-sectional. Ini cara gampang buat metain, apa situasinya, terus pikiran apa yang muncul, emosi apa yang dirasain, sensasi fisik di badan gimana, dan akhirnya apa tindakan Anda. Cuma metain gitu aja udah bisa ngasih sedikit jarak loh. Oh, dipetain gitu ya. Situasi, pikiran, emosi, fisik, tindakan. Oke. Kedua, secara spesifik ngenalin si bias pikiran tadi pas dia nongol. Salah satu tekniknya itu pakai bahasa berjarak. Bahasa berjarak. Maksudnya? Jadi, misalnya nih, daripada bilang, saya adalah orang gagal, coba bilang ke diri sendiri, saya lagi punya pikiran kalau saya gagal. Saya lagi punya pikiran. Iya, Kedengarannya simpel ya. Tapi itu ngebantu banget bikin ruang antara Anda dan pikiran itu. Pikiran itu ada, tapi dia bukan Anda. Anda itu yang mengamati pikiran itu. Wah, ya juga ya. Ngubah sedikit cara kita ngomong ke diri sendiri, bisa beda rasanya. Terus, ada juga soal perhatian. Mindfulness, itu kan. Saya ingat Dr. Smith cerita pengalaman dia pas lari. betul banget. Kekuatan perhatian ini sering kita anggap remeh ya.
Mindfulness tuh bukan cuma soal meditasi duduk diam loh ya. Bukan ya? Bukan. Ini lebih ke ngelatih kemampuan kita buat ngarahin perhatian ke saat ini secara sadar dan tanpa ngejudge. Pas mood lagi turun, pikiran kita kan sering kayak mesin cuci ya. Muter-muter di situ aja. Nah, itu namanya ruminasi, ngulang-ngulang pikiran negatif atau kekhawatiran. Cerita Dr. Smith pas lari itu contoh bagus. Dia sadar pikirannya penuh khawatir. Terus dia sengaja ngalihin perhatiannya ke sensasi fisik, lari gimana, irama kakinya, nafasnya, angin di kulitnya. Oh, dialihin gitu ya fokusnya. Siklus ruminasinya, bahwa dia balik ke momen sekarang. Latihan mindfulness itu ngebantu kita sadar kapan mesin cuci pikiran mulai muter. Terus ngasih kita pilihan buat nggak ikut kegulung di dalamnya. Jadi intinya ngamatin pikiran kita aja ya. Kayak ngelihat awan lewat gitu. Nggak usah ikut ke bawah pergi. Ini kayaknya nyambung ke metacognition ya. Mikirin cara kita mikir. Tepat sekali. Metacognition itu kuncinya. Kemampuan buat mundur selangkah terus ngamatin proses berpikir kita sendiri. Ini yang bikin kita bisa keluar dari pola kebiasaan mental yang bikin kita ngerasa, aduh kok gini-gini aja ya, mandek gitu. Terus cara praktis buat latihannya? Salah satu yang paling gampang diakses ya, nulis jurnal. Nggak usah yang puitis atau esai panjang kok. Cukup catat aja gitu. Iya, cukup catat pikiran sama perasaan yang muncul. Mungkin bisa coba pakai formulasi cross-sectional tadi buat metain. Tujuannya observasi aja, nggak usah mikirin harus sempurna tulisannya. Oke. Jadi udah paham nih soal dunia batin. Sekarang gimana caranya kita bangun ketahanan atau resilience? Saya suka banget analogi Dr. Smith soal pemain bertahan di tim bola itu. Iya, analogi itu pas banget ya. Dasar-dasar kesehatan mental kayak olahraga, tidur cukup, makan bener, punya rutinitas, koneksi sosial. Itu mungkin nggak kelihatan keren kayak striker yang nyetak gol. Nggak glamor lah ya. Betul, tapi mereka ini pertahanan kita. Tanpa mereka, tim kita, ya kesehatan mental kita ini gampang banget kebobolan pas ada tekanan. Dan lucunya, seringkali justru hal-hal dasar ini yang pertama kita korbanin pas lagi stres atau kebanyakan kerjaan. Bener banget. Justru pas butuh malah ditinggalin. Nah itu dia, padahal justru pas lagi gitu kita paling butuh fondasi yang kuat. Bisa kasih contoh lebih jelas nggak dampak dari dasar-dasar ini? Kadang kita tahu sih penting, tapi lupa seberapa gede efeknya. Bisa. Ambil contoh olahraga deh. Udah banyak banget penelitian yang nunjukin kalau olahraga teratur itu punya efek antidepresan. Bahkan bisa sekuat obat loh buat kasus depresi ringan sampai sedang. Oh serius? Sekuat obat? Iya, ini bukan cuma bikin badan fit, tapi secara langsung ngaruh ke kimia otak kita. Atau tidur nih, tips simple dari Dr. Smith. Usahain kena cahaya matahari pagi. Gak usah lama-lama, 10-15 menit aja cukup, walau lagi mendung. Cuma gitu aja? Iya, itu ngebantu ngeriset jam biologis internal kita. Ritme sirkadian itu. Penting banget buat kualitas tidur malamnya nanti. Hal-hal kecil kayak gini tuh efek dominonya gede banget. Nah, ini nyambung ke soal motivasi nih. Sering banget kan kita tahu harus olahraga, harus tidur cukup, tapi rasanya aduh males banget gitu. Nggak pengen. Kita nunggu mood atau motivasi datang dulu. Gimana tuh kata Dr. Smith soal ini? Ini nih salah satu momen aha paling gede dari buku ini buat banyak orang. Dr. Smith itu ngebalik logika umum kita. Gimana tuh ngebaliknya? Motivasi itu seringnya bukan pemicu tindakan, tapi justru hasil dari tindakan. Kita kan sering nunggu biar ngerasa termotivasi dulu baru gerak. Iya, nunggu moodnya datang. Padahal seringnya kita mesti gerak dulu, baru deh perasaan motivasi atau puas itu muncul setelahnya. Coba ingat deh, gimana rasanya pas udah selesai olahraga? Lega, puas, lebih segar kan? Padahal sebelumnya mungkin malas banget mau mulai. Wah, iya juga ya. Perasaan enaknya justru setelahnya. Nah, itu buktinya. Tindakan duluan, perasaan ngikutin. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Tapi tetap aja, gimana caranya mulai bertindak pas kita sama sekali nggak ada dorongan? Rasanya berat banget, kayak ngelawan gravitasi. Nah, disinilah ada alat namanya opposite action atau aksi berlawanan. Aksi berlawanan? Iya, konsepnya kita secara sadar ngelakuin tindakan yang berlawanan sama dorongan nggak membantu yang kita rasain saat itu. Contohnya, kalau lagi down banget terus dorongannya pengen ngurung diri di kamar, nggak mau ketemu siapa-siapa. Sering gitu. Nah, aksi berlawanannya mungkin ya maksa diri keluar rumah sebentar aja, 5 menit gitu. Atau nelpon temen, walau rasanya lagi nggak pengen ngobrol sama sekali.
Dr. Smith cerita pengalaman masa kecilnya nahan diri nggak langsung makan permen polo itu kan. Itu latihan nahan urgensi, latihan opposite action juga. Oh, jadi ngelakuin kebalikannya ya? Ya, kuncinya bukan langsung yang gede-gede, tapi perubahan kecil yang konsisten. Ini kayak bikin jalan setapak baru di hutan. Awalnya susah, butuh usaha ekstra. Tapi makin sering dilewatin, jalurnya makin jelas, makin gampang. Ini secara harfiah ngebentuk jalur saras baru di otak kita loh. Jadi, langkah kecil yang konsisten, ngelawan dorongan awal yang nggak ngebantu. Terus tadi ada nyinggung soal identitas sama nilai juga ya. Itu gimana kaitannya? Penting banget ini. Biar tindakan kita ini nggak cuma sekedar tugas, tapi terasa lebih bermakna dan bisa bertahan lama, kita perlu hubungin sama nilai-nilai dan identitas yang pengen kita bangun. Maksudnya gimana tuh? Jadi, bukan cuma mikir, saya pengen lari maraton, itu kan tujuan ya. Tapi lebih ke, saya adalah tipe orang yang peduli sama kesehatan fisik saya. Ini identitas nilai. Ngomong ke diri sendiri, saya tipe orang yang tetap bergerak walau lagi nggak mood, itu bisa jadi penguat yang lebih dalam daripada cuma fokus ke hasil akhirnya aja. Oke, jadi nyambung ke saya adalah orang yang, gitu ya. Ngomong-ngomong soal bergerak maju walau susah, pasti kan ada aja ya saatnya kita gagal atau ngerasa kurang. Nah, gimana peran self-compassion di sini? Kayaknya sering ketuker nih sama self-esteem. Nah, ini bedanya krusial banget. Self-esteem atau harga diri itu seringkali rapuh. Kenapa? Karena dia bergantung sama pencapaian dari luar atau perbandingan sama orang lain. Kita ngerasa oke kalau sukses, kalau kita lebih baik dari si A atau si B. Iya, jadi naik turun gitu ya, tergantung kondisi. Lakukan diri kita pas lagi susah, pas gagal, pas ngerasa nggak mampu. Nggak peduli kita lagi sukses atau enggak. Ini soal ngasih kehangatan, pengertian, dukungan ke diri sendiri, sama kayak yang bakal kita kasih ke sahabat baik kita kalau dia lagi ngalamin hal yang sama. Jadi lebih ke sikap ke diri sendiri ya, bukan hasil. Tepat. Bahkan afirmasi positif kayak, saya kuat, saya bisa. Itu bisa jadi bumerang loh kalau sebenarnya di hati kita nggak percaya. Malah bisa micu suara kritis di dalam diri kita. Dr. Smith nawarin latihan pengasuh sempurna atau perfect nurturer. Ini latihan imajinasi buat ngakses suara di dalam diri kita yang bijak, hangat, dan suportif, bukan yang ngehakimin terus. Ini fondasi emosional yang jauh lebih stabil daripada self-esteem. Perfect nurturer ya, menarik. Oke, jadi fondasi internal udah, cara bertindak udah. Sekarang kita bahas tantangan spesifik yuk. Kecemasan misalnya. Ini umum banget kan? Gimana buku ini bantu kita ngerti soal cemas? Dr. Smith pakai analogi alarm asap yang gampang banget dipahami. Kecemasan itu kayak alarm. Gunanya buat ngingetin kita kalau ada bahaya. Berguna banget kan kalau emang ada api beneran? Iya, penting itu. Tapi kadang alarmnya ini terlalu sensitif. Bunyi kenceng banget padahal cuma ada asap dikit dari roti gosong. Maksudnya bahaya yang kita bayangin itu nggak sebanding sama reaksinya. Nah, masalah utamanya kecenderungan alami kita pas alarm bunyi itu apa? Ngindar. Iyalah, lari dari bahaya. Masuk akal kan buat jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, justru penghindaran ini yang memperkuat kecemasan. Otak kita jadi belajar, oh situasi itu emang bahaya tuh, untung tadi aku menghindar. Jadinya makin takut sama situasi itu. Kayak cerita lucu Dr. Smith di Menara Pisa itu ya. Dia kan takut tinggi. Malah duduk di lantai, nggak mau lihat pemandangan. Jadinya malah makin cemas pas di sana. Nah, persis itu contohnya. Jadi kalau bukan menghindar terus gimana dong? Iya, terus gimana? Kuncinya ya, menghadapi secara bertahap. Gradual exposure namanya. Tapi buku ini juga ngasih alat buat nenangin sistem saraf kita pas kecemasan itu lagi datang kenceng. Salah satu yang paling gampang dicoba itu teknik pernapasan kotak atau square breathing. Oh, pernapasan kotak. Gimana tuh caranya? Gampang kok. Tarik napas pelan-pelan, hitung sampai 4. Tahan napas, hitung 4. Buang napas pelan-pelan, hitung 4. Tahan lagi sebelum narik napas berikutnya, hitung 4. Ulangi beberapa kali. Ini secara fisiologis ngebantu nenangin respons lawan atau lari di tubuh kita. Bukan solusi ajaib sih, tapi alat bantu yang efektif banget pas lagi genting. Oke, square breathing bisa dicoba nih. Selain cemas, stres juga udah kayak makanan sehari-hari ya. Apa semua stres itu jelek? Terus gimana sama burnout? Nggak semua stres itu jelek kok. Ada konsep namanya kurva stres, hukum Yerkes-Dodson. Itu nunjukin kalau sedikit stres atau tekanan itu justru bisa ningkatin fokus sama performa kita. Itu namanya eustress.
Oh, ada stres yang bagus juga ya? Ada. Yang jadi masalah itu kalau stresnya kebanyakan dan terus-terusan. Stres kronis. Nah, ini yang bisa bikin burnout. Tanda-tandanya burnout itu biasanya kelelahan emosional yang parah banget, terus ngerasa sinis atau kayak nggak peduli lagi sama kerjaan atau aktivitas yang dulu disuka, sama ngerasa kemampuan atau pencapaian kita menurun. Kayak udah kosong gitu ya rasanya. Iya, penting banget buat ngenalin tanda-tanda ini. Nah, selain strategi ngelola stres yang praktis, Dr. Smith juga nyaranin kita ubah cara pandang. Gimana kalau kita lihat respon fisik stres, jantung deg-degan, nafas cepat, bukan cuma sebagai hal negatif, tapi sebagai tanda kalau tubuh kita lagi siap-siap, lagi mobilisasi energi buat ngadepin tantangan. Oh, jadi di frame ulang gitu ya. Bukan ancaman, tapi persiapan. Betul, sedikit perubahan cara pandang ini aja udah bisa ngurangin rasa terancam sama stres itu sendiri. Menarik. Terus ada juga konsep AVE atau rasa takjub buat ngelola stres, itu gimana? Iya, AVE. Jadi nyari pengalaman yang bikin kita ngerasa takjub atau kagum pas ngelihat sesuatu yang luas atau luar biasa. Kayak lihat langit malam penuh bintang, atau pemandangan alam yang indah banget, atau bahkan karya seni yang bikin kita terpana. Bisa bikin tenang gitu ya? Banget. Pengalaman AW ini udah terbukti bisa bantu ngecilin masalah kita dalam gambaran yang lebih besar. Fokus kita jadi geser dari kekhawatiran pribadi ke sesuatu yang lebih luas. Itu bisa nenangin banget dan ngasih perspektif baru. Keren juga ya caranya. Terus, gimana nih sama momok kita semua? Kegagalan dan kritik. Pastikan kita ngalamin ini. Susah banget rasanya buat nggak kepikiran. Susah banget emang. Tapi ada satu pengingat penting dari Dr. Smith. Cara orang lain bereaksi sama kegagalan atau kesalahan kita, itu seringnya lebih nunjukin hubungan mereka sendiri sama konsep gagal, kritik, atau nggak sempurna. Bukan cerminan objektif soal nilai diri kita. Maksudnya gimana tuh? Reaksi orang lain itu tentang mereka. Iya, mungkin aja mereka dibesarin dengan standar yang tinggi banget, atau mereka sendiri takut banget dihakimi orang. Jadi reaksinya ke kita itu ya cerminan ketakutan atau standar mereka sendiri. Ngerti ini bisa ngebantu kita buat nggak langsung nelan mentah-mentah kritik atau reaksi negatif orang lain. Jadi nggak usah terlalu diambil hati ya? Kuncinya, kata Dr. Smith, bangun shame resilience atau ketahanan terhadap rasa malu. Rasa malu itu kan perasaan saya ini buruk atau ada yang salah sama saya. Beda ya sama rasa bersalah, saya melakukan sesuatu yang buruk. Nah, ketahanan ini artinya kita mampu ngenalin rasa malu, ngertiin dia, terus ngomongin soal itu, biar kita nggak kejebak di dalamnya. Jadi bisa misahin tindakan kita dari siapa diri kita sebenarnya. Oke, ketahanan terhadap rasa malu. Ini berarti soal berani maju terus ya, meskipun takut gagal atau dikritik. Terus gimana bangun percaya diri dari situ? Justru kebalikannya, berani dulu. Berani dulu baru pede. Iya, kita perlu berani melangkah ke zona peregangan atau stretch zone. Itu area di luar zona nyaman kita. Tempat kita ngerasa agak tertantang dikit, tapi belum sampai panik. Contohnya, nyoba ngomong di depan umum walau deg-degan, atau ngambil proyek baru yang kita belum ahli banget. Keluar dari zona nyaman tapi nggak terlalu jauh gitu ya? Betul. Nah, kepercayaan diri itu tumbuhnya sebagai hasil dari tindakan berani kita ngadepin rasa nggak nyaman dan vulnerability ini. Tiap kali kita berhasil lewatin tantangan kecil, kita buktiin ke diri sendiri kalau kita mampu. PD itu dibangun bata demi bata. Dan selalu ini harus nyambung lagi ke nilai-nilai kita. Bertindak sesuai sama apa yang penting buat kita, bahkan pas lagi takut atau baru aja gagal, itu jangkar yang kuat banget. Nah, ngomongin nilai ini bawa kita ke tema terakhir nih, makna hidup dan koneksi. Buku ini ngingetin kalau ngejar bahagia doang itu bisa salah arah ya? Betul banget. Ngejar bahagia sebagai tujuan akhir itu seringkali abstrak dan malah bikin frustrasi. Hidup yang bermakna itu nggak selalu berarti hidup yang selalu seneng terus. Oh gitu. Termasuk sedih, marah, cemas. Kenapa? Karena emosi-emosi ini sering muncul justru karena kita peduli sama sesuatu. Kehilangan orang yang kita sayang itu kan sakit, karena hubungan itu bermakna buat kita. Nah, disinilah nilai-nilai pribadi kita berperan kayak kompas. Nilai-nilai ini prinsip panduan tentang gimana kita pengen hidup, jadi orang kayak apa kita. Terus gimana caranya biar kita lebih sadar sama nilai-nilai kita di tengah kesibukan sehari-hari? Kadang lupa ya?
Nah, Dr. Smith bedain dengan jelas antara nilai, values, prinsip panduan yang jalan terus, kayak kejujuran, keberanian, kasih sayang, sama tujuan, goals, target spesifik yang bisa dicapai, kayak lulus ujian, beli rumah. Beda ya, nilai sama tujuan? Beda, tujuan itu kayak destinasi, nilai itu arah kompas yang nuntun perjalanannya, ke sana dan seterusnya. Salah satu latihan praktisnya, coba deh lakuin pemeriksaan nilai atau values check-in secara berkala. Tanya ke diri sendiri, tindakan dan pilihan gue hari ini, minggu ini, udah sejalan belum ya sama nilai-nilai yang gue anggap paling penting? Ini ngebantu kita tetap di jalur yang rasanya bener buat kita, otentik gitu. Dan tentunya komponen paling penting dari hidup bermakna itu, hubungan sosial. Iya, koneksi sama orang lain. Ini kayaknya tema yang selalu muncul ya kalau ngomongin soal kesejahteraan. Selalu. Penelitian jangka panjang kayak studi terkenal dari Harvard yang ngikutin orang hampir 80 tahun itu. Oh ya, yang lama banget itu ya. Iya, itu secara konsisten nunjukin kalau kualitas hubungan sosial kita itu prediktor paling kuat buat kebahagiaan dan kesehatan jangka panjang. Bahkan lebih kuat dari faktor kayak duit banyak atau jadi terkenal. Buku ini juga nyinggung dikit soal gimana pola hubungan kita di masa kecil, attachment styles itu, bisa ngaruh ke cara kita berhubungan pas dewasa. Gaya kelekatan ya. Tapi poin utamanya bukan soal punya gaya kelekatan yang sempurna, tapi lebih ke kesadaran kita akan pola kita sendiri dan usaha buat terus terhubung, connect secara otentik sama orang-orang penting di hidup kita. Bukannya malah menghindar atau jadi mati rasa, pas hubungan lagi terasa susah. Jadi, usaha buat terus nyambung, terus ngasih dan nerima dukungan itu penting banget ya. Yakin sukses bareng, ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih gede itu salah satu sumber ketahanan kita yang paling besar. Dan ini dua arah loh ya, ngasih dukungan itu sama pentingnya kayak nerima. Terakhir nih, buku ini juga nekenin pentingnya buat nggak ragu nyari bantuan profesional kalau Anda ngerasa butuh. Nggak usah nunggu parah dulu gitu ya. Betul, nggak perlu nunggu sampai titik kritis atau ngerasa udah hancur banget. Psikolog atau konselor itu bisa bantu Anda belajar dan nerapin alat-alat ini secara lebih terstruktur dan sesuai sama kebutuhan Anda. Oke deh. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari penjelajahan kita di buku Why Has Nobody Told Me This Before ini, pesan utamanya tuh kayaknya kita nggak pasrah gitu aja ya sama arus emosi dan pikiran kita. Ada langkah-langkahnya, ada alat-alatnya yang bisa dipelajarin, dilatih, buat ngerti diri lebih baik, bangun ketahanan dari fondasinya, dan secara sadar ngarahin hidup sesuai sama apa yang benar-benar berarti buat kita. Kita punya pilihan, gitu ya? Tepat sekali, kita punya pilihan, kita punya alatnya. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda renungkan setelah dengerin semua ini. Dari semua yang kita bahas tadi, tindakan kecil apa sekecil apapun itu yang bisa Anda ambil hari ini, yang sejalan sama nilai-nilai Anda, yang bawa Anda satu langkah lebih dekat ke arah hidup yang Anda inginkan. Bahkan kalau Anda lagi nggak ngerasa pengen ngelakuinnya sekarang. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya. Sampai jumpa di penjelajahan sumber berikutnya.